Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Cindy Claudia Putri. Hari ini kelompok saya akan memaparkan hasil studi mengenai pengembangan rencana strategis untuk PT Pos Indonesia dalam menghadapi transformasi digital. Topik ini sangat relevan mengingat industri logistik saat ini sedang berada di titik perubahan yang besar akibat adanya teknologi. Sebentar saya share screen. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim yang menyusun kajian ini. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Anastasia Apriani Borusembiring, saya Berlian Ermadani, dan yang terakhir Taufik Afrilian Insani. Kami mencoba membedah strategi PT Pos Indonesia dari berbagai sudut pandang manajemen strategi. Presentasi hari ini dibagi menjadi pertama, kita akan melihat profil PT Pos Indonesia secara umum. Kedua dan ketiga, kita akan menganalisis kondisi eksternal dan internal dari PT Pos Indonesia. Kemudian kita masuk ke inti analisis menggunakan metode TOWS dan bagaimana implementasinya di lapangan. Dan yang terakhir, kami akan memberikan kesimpulan dan saran strategis. Baik, mengenai profil PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia bukan sekedar perusahaan jasa pengiriman biasa. Sebagai BUMN yang berdiri sejak 26 Agustus 1746, PT Pos Indonesia adalah salah satu institusi tertua di Indonesia. Keunggulan kompetitif utamanya terletak pada jaringan distribusi nasional yang menjangkau wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini lini bisnisnya mencakup layanan kurir, logistik e-commerce, hingga layanan keuangan digital melalui Postpay. Dalam menghadapi persaingan dan perkembangan teknologi, PT Pos Indonesia terus melakukan transformasi digital melalui pengembangan layanan berbasis aplikasi, integrasi sistem teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusianya. Mengapa PT Pos Indonesia harus berubah? Melalui analisis eksternal, kita akan melihat dinamika yang kuat di luar dari PT Pos Indonesia itu sendiri. Dalam menghadapi dinamika persaingan, PT Pos Indonesia perlu memahami kondisi lingkungan eksternal yang memengaruhi kegiatan perusahaannya. Salah satunya menggunakan analisis PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dari sisi politik, adanya dukungan besar dari pemerintah untuk sinergi antar BUMN, meski kebijakan efisiensi anggaran tetap menjadi tantangan bagi mereka. Kemudian dari sisi ekonomi digital dan e-commerce adalah peluang emas. Namun kenaikan inflasi dan harga BBM menekan biaya operasional dari perusahaan. Dari sisi sosial, masyarakat kini menuntut layanan yang serba instan dan digital, yang memaksa PT Pos untuk segera meninggalkan pola-pola konvensional dan berubah menggunakan teknologi digital. Kemudian dari sisi teknologi, aplikasi Pos Aja merupakan langkah maju dari PT Pos Indonesia, namun investasi besar diperlukan untuk memodernisasi sistem yang lama yang masih terhambat. Kemudian dari sisi lingkungan, isu emisi karbon menuntut PT Pos Indonesia melakukan efisiensi rute dan digitalisasi administrasi tanpa kertas atau yang biasa disebut paperless. Dan yang terakhir hukum, yaitu kepatuhan terhadap
aturan pelindungan data pribadi dan regulasi BUMN memberikan kepastian hukum meskipun terkadang memperlambat proses inovasi. Sekarang mari kita lihat ke dalam internal atau sisi internal dari PT Pos Indonesia. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Pos Indonesia memiliki beberapa keunggulan strategis yang menjadi faktor kunci dalam proses transformasi digital. Pertama, PT Pos Indonesia memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dengan ribuan kantor pos yang tersebar hingga wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Jaringan ini sulit ditandingi oleh perusahaan logistik swasta dan memberikan keunggulan kompetitif utama khususnya dalam layanan last mile delivery. Kedua, PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik karena memiliki dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kepercayaan ini penting dalam pengembangan layanan digital, khususnya layanan keuangan dan transaksi berbasis teknologi. Ketiga, PT Pos Indonesia memiliki fondasi pengalaman yang kuat dalam menangani berbagai kompleksitas operasional dan basis pelanggan yang besar, baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat umum. Pengalaman panjang ini memberikan pemahaman mendalam terhadap karakteristik pasar domestik. Dan keempat atau terakhir, PT Pos Indonesia telah menginisiasi transformasi digital seperti pengembangan layanan logistik berbasis teknologi, platform PosPay, serta integrasi dengan e-commerce yang menunjukkan adanya kesiapan awal menuju transformasi digital. Yang kedua, kita akan membahas weakness atau kelemahannya. Di sisi lain, PT Pos Indonesia juga menghadapi sejumlah kelemahan internal yang berpotensi menghambat proses transformasi digital. Salah satunya adalah ketergantungan pada sistem dan proses kerja konvensional, sehingga menyebabkan rendahnya fleksibilitas, lambatnya inovasi, serta kurang optimalnya integrasi data dan teknologi. Selain itu, PT Pos Indonesia menghadapi tantangan pada kualitas dan kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang belum memadai, khususnya dalam bidang teknologi digital, analitik data, dan manajemen inovasi. Budaya organisasi atau budaya yang ada pada PT Pos Indonesia yang cenderung birokratis juga dapat memperlambat pengambilan keputusan strategisnya. Dan kelemahan lainnya atau yang terakhir adalah citra perusahaan. Citra PT Pos Indonesia yang masih identik dengan layanan surat dan administrasi konvensional, sehingga perusahaan menarik minat dari generasi muda dan pelaku bisnis digital. Hal ini mengakibatkan persepsi pasar terhadap PT Pos Indonesia dalam bersaing di era digitalisasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen membuka peluang besar bagi PT Pos Indonesia. Pertumbuhan pesat e-commerce dan ekonomi digital di Indonesia meningkatkan permintaan terhadap layanan logistik, distribusi, dan pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh PT Pos Indonesia melalui optimalisasi jaringan dan platform digital. Selain itu, meningkatnya perhatian pemerintah terhadap digitalisasi UMKM memberikan peluang bagi PT Pos Indonesia untuk berperan sebagai enabler, misalnya melalui layanan logistik terintegrasi, pembayaran digital, dan cross-border trade. Pemanfaatan teknologi informasi seperti big data, AI, dan sistem pelacakan secara real-time dapat menjadi peluang dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan pelanggan secara signifikan. Kemudian analisis lingkungan internal yang keempat atau terakhir yaitu threats atau ancaman.
PT Pos Indonesia menghadapi ancaman eksternal yang signifikan, terutama dari perusahaan startup digital native seperti JNE, JNT, Si Cepat, serta platform e-commerce yang memiliki sistem logistik internal. Kompetitor tersebut unggul dalam kecepatan layanan, inovasi teknologi, dan pengalaman pelanggan. Ancaman lainnya adalah perubahan preferensi konsumen yang menuntut layanan serba cepat, transparan, dan berbasis aplikasi digital. Apabila PT Pos Indonesia gagal untuk memenuhi ekspektasi tersebut, risiko kehilangan pangsa pasar akan semakin besar. Selain itu, pesatnya disrupsi teknologi menuntut investasi infrastruktur digital yang besar dan berkesinambungan dalam infrastruktur digital. Kegagalan dalam mengikuti perkembangan teknologi dapat menyebabkan PT Pos Indonesia ini tertinggal secara kompetitif. Dari pertemuan antara kekuatan dan tantangan tersebut, kami merumuskan 4 pilar strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Analisis strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai alternatif strategi yang dapat diterapkan atau dilakukan oleh PT Pos Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Kemudian kerangka ini memungkinkan perusahaan mengombinasikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis sehingga strategi yang dirumuskan tersebut lebih aplikatif dan sesuai dengan kondisi real dari PT Pos Indonesia. Strategi yang pertama yaitu SO atau Growth Strategy. Strategi ini diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan internal dari PT Pos Indonesia dalam menangkap peluang eksternal yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital. Dengan keunggulan jaringan distribusi nasional yang luas, tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai BUMN, serta pengalaman operasional yang panjang, PT Pos Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan layanan logistik digital terintegrasi yang mendukung pertumbuhan e-commerce dan digitalisasi UMKM. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pelacakan secara real-time, platform logistik berbasis aplikasi, serta integrasi layanan pembayaran digital dapat meningkatkan nilai layanan bagi pelanggan dan memperluas jangkauan pasar PT Pos Indonesia. Strategi ini sejalan dengan pandangan bahwa transformasi digital yang efektif harus berorientasi pada penciptaan nilai pelanggan dan inovasi model bisnis. Kemudian yang kedua atau weakness opportunities, strategi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kasus PT Pos Indonesia, kelemahan seperti keterbatasan kemampuan SDM di bidang IT atau di bidang digital, penggunaan sistem lama dan budaya kerja yang birokratis perlu diperbaiki melalui program transformasi yang terencana. PT Pos Indonesia dapat memanfaatkan dukungan dari pemerintah terhadap digitalisasi BUMN untuk meningkatkan keterampilan SDM, melakukan pelatihan ulang, serta memperbarui infrastruktur teknologi informasinya. Strategi ini penting karena keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan dari organisasi tersebut dan kualitas dari sumber daya organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis strategi ST. Strategi ini bertujuan
meningkatkan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman dari luar, terutama persaingan dengan perusahaan logistik swasta dan startup digital. PT Pos Indonesia dapat menghadapi persaingan tersebut dengan membedakan layanannya dari pesaing, misalnya dengan menonjolkan jangkauan layanan yang luas hingga seluruh wilayah Indonesia, keandalan layanan, serta peran penting dalam pelayanan publik yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh perusahaan swasta. Fokus pada kepercayaan masyarakat, cakupan layanan yang luas, dan keterkaitan dengan kebijakan publik menjadi strategi penting agar PT Pos Indonesia ini tetap mampu bersaing, meskipun pelanggan semakin menuntut layanan yang cepat dan transparan. Yang terakhir yaitu strategi BT. Strategi ini merupakan strategi yang bertahan yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal perusahaan sekaligus menghindari ancaman dari luar. Dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan tuntutan efisiensi biaya, PT Pos Indonesia perlu menyederhanakan proses bisnis, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi secara menyeluruh. Selain itu, PT Pos Indonesia perlu memilih investasi teknologi secara tepat dan sesuai kebutuhan agar proses transformasi digital tidak terlambat. Strategi ini penting untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaan di tengah persaingan yang dan kondisi bisnis yang tidak menentu. Kemudian pada slide ini kita akan membahas implementasi strategi. Jadi strategi yang sudah saya sebutkan di atas tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan atau tidak dieksekusi. Implementasi akan difokuskan pada penguatan kapabilitas digital dan peningkatan kualitas layanan. Untuk mengukur kesuksesan dari implementasi tersebut, kita menetapkan KPI seperti tingkat kepuasan pelanggan dan efisiensi waktu proses layanan. Kami juga telah memetakan risiko seperti gangguan keamanan data dan resistensi pegawai yang akan dimitigasi melalui pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian ada penguatan keamanan data dan dukungan dari manajemen puncak. Kemudian SDM atau sumber daya yang diperlukan dan jadwal implementasinya, sumber dayanya berupa sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya finansial. Kemudian untuk jadwal implementasi strateginya perlu disusun secara bertahap dan realistis. Sebagai simpulan, pada saat ini kita membahas simpulan dan saran. Sebagai simpulan, transformasi digital PT Pos Indonesia harus dilakukan secara terstruktur dan terukur. Intinya, perubahan transformasi digital tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan terukur supaya berhasil, gitu ya. Kemudian untuk saran, kami menyarankan agar manajemen puncak memberikan dukungan penuh terhadap modernisasi sistem IT dan melakukan upskilling besar-besaran terhadap sumber daya manusianya. Mengoptimalkan jaringan nasional juga menjadi kunci agar PT Pos Indonesia tetap menjadi pemimpin industri logistik di negeri ini. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dan diskusi, silakan ditanyakan. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.